warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Ika Andini dari IAIN Jember, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Islam. Saya dari Prodi Perbankan Syariah 1, NIM saya E2019-1006. Nah, kali ini saya akan menanggapi dari video Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI tentang peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Langsung saja pengertian Khulafaur Rasyidin. Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa merupakan jamak dari kata khalifah yang berarti pengganti. Sedangkan ar-rasyidin artinya mendapatkan petunjuk. Arti bebasnya adalah orang yang diberi petunjuk sebagai pengganti, pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Khulafaur Rasyidin ini merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Langsung saja pada khalifah yang pertama, yaitu Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah bin Utsman bin Amr bin Mas'ud bin Taim bin Murrab bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihr At-Taimi Al-Quraisy. Abu Bakar lahir pada tahun 572 Masehi dan wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah atau 23 Agustus 634 Masehi. Lalu beliau masa jabatannya 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Kemajuan peradaban Islam pada masa pemerintahan Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah yang pertama, perbaikan sosial masyarakat, yang kedua, perluasan dan pengembangan wilayah Islam, yang ketiga, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, yang keempat, sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam, dan yang kelima, meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Al-Uzza bin Ribah bin Abdillah bin Qurt bin Razali bin Ad bin Ka'ab bin Lu'ay. Umar bin Khattab lahir 579 Masehi dan wafat 23 Hijriah atau 3 November 644 Masehi. Masa jabatan Umar bin Khattab adalah 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Peradaban Islam pada pemerintahan Umar bin Khattab, yakni 1. Kemajuan politik, yang kedua penataan struktur pemerintahan, yang ketiga meningkatnya perkembangan ekonomi, yang keempat meningkatnya kemajuan pengetahuan, yang kelima meningkatnya kemajuan sosial, yang terakhir meningkatnya kemajuan agama Islam. Lalu Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan nama panggilannya Abu Abdullah Al-Amawi Al-Quraisy dan gelarnya Dzun-Nurain yang punya dua cahaya. Beliau lahir 577 Masehi atau 12 Dzulhijjah 35 Hijriah, wafat 35 atau 656 Masehi. Masa jabatan Utsman bin Affan adalah 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Peradaban Islam pemerintahan Utsman bin Affan, yakni memperluas wilayah kekuasaan, yang kedua memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, yang ketiga membakukan dan meresmikan musyaf yang disebut musyaf Utsmani, dan yang keempat setiap hari Jumat memerdekakan seorang budak atau bilada. Lalu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib adalah sepupu Rasulullah. Ali bin Abi Thalib lahir 23 Masehi, wafat 40 Hijriah atau 661 Masehi. Masa jabatan Ali bin Abi Thalib 35 sampai 40 atau Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Peradaban Islam pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, yakni 1. Mengaktifkan kembali sistem distribusi pajak tahunan, yang kedua selektif dalam seleksi gubernur dan pegawainya, yang ketiga sistem remunerasi atau penyempurnaan gelar pada pegawainya, yang keempat menjunjung tinggi kepentingan rakyat.
Nah, kesimpulan dari periode peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin ini adalah berjalan dengan bagus dan berkembang dengan baik. Salah satunya pada Abu Bakar menjadi pemimpin. Beliau mendahulukan stabilitas politik dan sosial dengan mereka yang murtad supaya didakwahkan lagi Islam, tapi kalau tidak bisa dilakukan maka peperangan. Yang kedua, Abu Bakar mengembangkan wilayah ke daerah-daerah yang sebelum dikuasai. Yang ketiga, mengembangkan pendidikan keagamaan yang lebih luas. Yang terakhir, kesejahteraan yang semakin membaik. Sekian tanggapan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Khairul muthariq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.